Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan materi apron conveyor sebagai metode kerja kombinasi dan bakar sebagai alat penyimpanan. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu ada Ataya Salsabila dengan NIM 108 dan ada Davina Faradita dengan NIM 110 dan saya sendiri Raisa Adrina dengan NIM 104. Next slide. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Davina Faradita. Pada Davina Faradita, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat transportasi atau biasa disebut dengan apron conveyor, di mana conveyor apron ini merupakan sistem conveyor khusus yang digunakan untuk membawa bahan granular atau kental. Dan biasanya conveyor ini terdiri dari serangkaian pelat apron individu yang tumpang tindih dan terhubung pada bagian bawahnya dengan engsel. Dan juga konstruksi pada apron ini juga membuatnya mudah untuk memvariasikan panjang conveyor dengan menambah atau menghapus pelat apron. Next. Nah, di sini ada fungsi dan peran alat apron conveyor di mana salah satunya itu bisa menghemat waktu dan tenaga dalam memindahkan barang yang ringan maupun berat. Kemudian ada dapat mempercepat perpindahan barang tanpa disentuh, meminimalisir sentuhan pekerja, dapat mengangkut barang secara bersamaan, bahkan treadmill yang digunakan untuk berolahraga juga menggunakan sistem conveyor. Nah, perannya itu dapat kita lihat dari penggunaannya, mulai dari banyak industri, mulai dari industri yang banyak mengangkut material yang berat dan hingga berperan dalam industri kimia. Next. Kemudian ada contoh material yang ditangani oleh apron conveyor. Apron conveyor ini dipasang dari langit-langit, bisa kita lihat dari ilustrasi fotonya di mana material ini menggunakan troli atau media pembawa yang digerakkan oleh rantai, kabel, atau koneksi serupa. Apron conveyor ini terutama digunakan dalam aplikasi penanganan material di mana produk perlu digantung seperti garis garment dry cleaning, garis cat, atau sistem penanganan bagian atau untuk pendinginan dan pengeringan. Nah, berbagai konfigurasi tersebut tersedia termasuk trek listrik, monorail, truk, serta mining atau menggenjot produksinya. Next. Kemudian ada prinsip dari perancangan alat. Apron conveyor ini merupakan jenis ban yang terbuat dari individu dengan plat apron yang dihubungkan bersama dengan ensel di bagian bawahnya, sehingga terciptanya suatu alat yang permukaan dilengkapkan di mana bahan yang berbeda dari satu lokasi ke lokasi lain. Apron conveyor ini digunakan untuk memindahkan berbagai macam muatan curah dan satuan secara horizontal maupun membentuk sudut iklinasi. Nah, apron conveyor ini memiliki kapasitas sebesar 2000 ton per jam. Untuk video lengkapnya bisa kita lihat dari video di bawah ini. Next. Kemudian ada klasifikasi apron conveyor. Yang pertama itu ada roller conveyor, di mana roller conveyor ini merupakan roll sebagai media utama untuk mengangkut material. Kemudian yang kedua ada belt conveyor, di mana conveyor ini menggunakan sabuk untuk bergerak. Next. Kemudian ada chain conveyor, di mana chain conveyor ini menggunakan rantai sebagai elemen penggerak utamanya. Biasanya ini digunakan untuk material dalam jumlah yang besar dalam jarak relatif yang panjang. Dan yang terakhir ada screw conveyor, di mana screw conveyor ini menggunakan skrup berputar untuk mengangkut material dalam bentuk serbuk maupun butiran. Baik, terima kasih penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Davina. Kemudian next slide akan dibacakan oleh saya sendiri.
Prinsip kerja apron conveyor. Yang pertama ada conveyor ini memiliki apron pan yang terbuat dari baja tahan halus. Ini berguna untuk tahan gesekan. Nah, apron pan juga berfungsi untuk menggerakkan permukaannya. Kemudian dua apron conveyor ini terdiri dari motor penggerak yang bisa kalian lihat seperti ada di gambar itu. Roda ini untuk motor penggerak ini untuk membuat konveyornya bergerak. Kemudian ketiga ada material yang akan dimasukkan tadi, yang akan diangkut dimasukkan dalam konveyor pada ujung maksudnya. Dan keempat, ketika rantai bergerak, apropan bakal bergerak dengan material yang ada di atasnya. Next slide. Ada dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Yang pertama, tentukan dulu jenis dan kapasitas material yang akan diangkut. Berarti pilih alat yang sesuai dengan kapasitas dari material yang akan kita angkut. Dan cari tahu sifatnya juga. Kedua, jarak perpindahan materialnya. Pastikan bahwa panjang apron conveyor itu mampu mencakupi jarak yang ada. Ketiga, perhatikan kondisi pengangkutan, di mana ini berkaitan dengan lingkungannya. Berarti pastikan bahwa apron conveyor itu tuh tahan terhadap cuaca atau hal-hal lainnya. Keempat, biaya dan efisiensi. Mengenai biaya dan efisiensi ini, bila ada alat lain selain apron conveyor yang biaya pemeliharaannya lebih murah dan sama-sama efisien, kegunaannya sama, maka pilihlah yang lebih murah. Next slide. Selanjutnya ada cara menentukan kapasitas apron conveyor, di mana bila kapasitas konveyernya tergantung pada berat muatan tiap meter panjang mesin dan kecepatan pemindahan muatan, maka untuk menghitung kapasitasnya yaitu G sama dengan 3,6 G dikali kecepatan dikali ton per jam. Kemudian jika muatannya berbentuk curah, maka kapasitas konveyernya dihitung dengan menggunakan persamaan. Kapasitas konveyor sama dengan 3.600 kali luas penampang dikali gamma dikali kecepatan dikali ton per jam. Dan ketiga, bila material yang dipindahkan oleh konveyor itu berbentuk satuan, maka kapasitas konveyernya yaitu 3,6 dikali G dikali kecepatan dikali alfa dikali ton per jam. Next slide. Kemudian ada metode kerja kombinasi, artinya apron conveyor itu tuh dapat dipadukan dengan alat conveyor lainnya, misalnya dengan penggabungan screw conveyor, di mana apron conveyor itu berperan untuk mengumpan material ke dalam screw tadi, dan screw conveyor berperan untuk mengangkut material dari apron tadi, tapi dalam bentuk lebih halus. Next slide. Dan topik selanjutnya ada bunker, yaitu sebagai alat penyimpanan. Nah, dalam industri perkapalan itu, bunker sering digunakan untuk menyimpan bahan bakar dan minyak seperti oli. Nah, bila sebuah kapal membawa bahan bakar tadi untuk dibawa ke pelabuhan lain, maka itu tidak disebut sebagai bunker. Tapi kalau kapalnya membawanya untuk dipindahkan ke kapal lain yang dipergunakan pada mesin, maka inilah yang disebut bunker. Next slide. Fungsi dan peran bunker. Adapun fungsi utama dari bunker ini dalam perkapalan, seperti yang dikatakan pada slide sebelumnya, dia itu berguna untuk penyimpanan bahan bakar kapal. Nah, namun pada umumnya itu peran bunker itu berperan sangat penting untuk ya melindungi bahan bakar yang ada di dalamnya juga. Next slide. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ataya Salsabila. Kepada Ataya, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, jadi di sini selanjutnya itu ada contoh material yang ditangani oleh bunker pada perkapalan. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sisi kanan bagian bawah itu ada ilustrasi tentang PT di mana PT Binaga Ocean Surveyor atau BOS itu sedang melakukan bunkering atau
sebuah kegiatan di dalam kapal dengan tujuan untuk mengisi bahan bakar nih. Nah, secara sederhananya, bunker merupakan kegiatan pengisian bahan bakar, baik itu berupa fuel oil, solar, ataupun minyak diesel. Nah, untuk di slide selanjutnya ini ada prinsip kerja bunker. Nah, di sini ada 3 prinsip nih cara kerjanya. Yang pertama itu ada penyimpanan, yang kedua kapasitas besar, yang ketiga ada pengumpanan atau pengambilan. Nah, untuk penyimpanan sendiri, bunker ini kan dirancang untuk menyimpan berbagai jenis material nih dalam jumlah yang besar. Nah, jadi prinsip utamanya itu adalah menyediakan tempat yang aman untuk penyimpanan dan juga tempat yang mencukupi. Nah, untuk yang kedua itu ada kapasitas besar. Nah, bunker mempunyai kapasitas yang penyimpanannya besar sehingga dapat menampung jumlah material yang signifikan. Karena pada dasarnya bunker itu dibuat untuk penyimpanan massal atau untuk penyimpanan suatu bahan yang memang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada pengumpanan dan pengambilan. Nah, pada bunker ini sering dilengkapi dengan sistem pengumpanan, yang dimana sistem pengumpanan ini akan memungkinkan material itu untuk masuk ke dalamnya. Dan sistem pengambilan untuk mengeluarkan material ini sangat diperlukan. Nah, ini dapat melibatkan berbagai mekanisme seperti konveyor. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada prinsip perancangan alat pada bunker. Nah, pada prinsip perancangan alat ini, yang pertama itu kita harus tahu kapasitas penyimpanan. Nah, kita harus memastikan bahwasanya bunker ini harus memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakarnya. Nah, yang kedua yang nggak kalah penting itu ada kualitas dari bahan bakar itu sendiri. Nah, kita harus memastikan bahwa bunker kapal yang dirancang untuk penyimpanan itu dan dapat mengelola itu dengan berbagai jenis bahan bakar. Jadi penggunaan bunker dalam perancangan alat ini akan menjadi efisien. Nah, yang ketiga ada keamanan. Sebenarnya keamanan ini adalah yang paling penting nih, karena di mana saat kita merancang alat bunker ini, karena penyimpanannya harus besar, jadi keamanan yang ada di perancangan alat ini juga harus diprioritasin. Oke, next. Nah, yang keempat itu ada efisiensi transfer. Nah, di mana perancangan alat pada bunker ini memungkinkan untuk transfer bahan bakar yang efisien dari bunker ke mesin kapal. Seperti pada slide sebelumnya tadi, kan itu ada yang namanya perpindahan antara kapal dengan kapal yang lain. Nah, perpindahan itu kan harus membuat efisien transfernya. Karena kalau nggak efisien itu bakal nggak akan terjadi yang namanya pertukaran bahan bakar atau pengisian ulang. Nah, oke, untuk yang kelima itu ada monitoring dan pengendalian alat. Nah, untuk monitoring dan pengendalian alat ini harus dilengkapi dengan sistem pemantauan dan pengendalian yang canggih. Nah, yang keenam ada daur ulang dan lingkungan. Kita harus mempertimbangkan nih opsi daur ulang bahan bakar atau penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk perancangan alat pada bunker ini. Nah, untuk selanjutnya adalah ketersediaan. Nah, kita harus memastikan akses yang mudah dan cepat untuk alat-alat bunker ini. Nah, yang kedelapan ada keberlanjutan. Nah, kita harus keberlanjutan itu di mana mempertimbangkan strategi jangka panjang untuk pemeliharaan dan penggantian alat yang harus dilakukan secara teratur. Nah, yang kesembilan ada kepatuhan regulasi, di mana kita harus memastikan bahwa perancangan alat bunker pada kapal harus memenuhi semua regulasi dan standar keselamatan maritim yang berlaku. Karena pada dasarnya ini akan berefek kepada para pekerja juga jika kepatuhan regulasi harus sesuai dengan standar keselamatan, maka akan berjalan lancar juga perancangan alat pada bunker ini. Oke, next slide. Nah, di sini kita ada cara menentukan kapasitas pada bunker di kapal nih. Nah, sebenarnya untuk perhitungan kapasitas alat bunker ini tuh bergantung sama beberapa faktor sih, seperti jenis material yang akan disimpan, ukuran alat, bunker, dan tujuan penyimpanan. Nah, ada beberapa langkah-langkah selain pada tabel berikut. Nah, yang pertama itu seperti kita menentukan jenis materialnya dulu. Udah gitu ada yang kedua ukuran alat bunker, yang ketiga itu menghitung volumenya,
Yang keempat, konversi ke kapasitas. Konversi ini berdasarkan volume yang dihitung ya. Terus yang kelima ada tambahkan margin keamanan untuk menghindari kekurangan kapasitas. Nah, namun jika kita ingin langsung mengetahui berapa sih kapasitas bunker pada bahan bakar yang ada di kapal, kita dapat melihat di tabel ship drawing manual bagian bunker fuel oil dan diesel oil kapasitas di bawah ini. Nah, dapat kita lihat di bawah ini pada bagian kolom bunker oil totalnya itu di bagian bunker oil ini adalah totalnya sebesar 3.286,9. Nah, sedangkan pada diesel oil kapasitasnya itu kapasitas total diesel oil totalnya itu adalah sekitar 230,1. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari diskusi kami. Kami mendapatkan hasil diskusi itu dari beberapa referensi yang ada di bawah ini. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ataya Salsabila. Dari pemaparan Ataya tadi mengakhiri presentasi kami kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.